waktu kemudian sesudah hari Pentakosta, sesudah Yesus naik ke surga, datang hari Pentakosta, maka rasul-rasul mengalami hal yang luar biasa, persis seperti apa yang dikatakan Yesus pada waktu naik ke surga. Dia mengatakan satu kalimat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan jadi saksiku. Yudea, Samaria sampai Yerusalem, Yudea, Samaria sampai seluruh ujung bumi. Dan ketika hari Pentakosta itu datang, saudara, bagaimana murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, keberanian itu muncul pada mereka. Maka mereka mulai memberitakan Injil dengan amat sangat berani, membuat orang terheran-heran. Karena mereka dianggap orang tidak terpelajar. Tidak terpelajar tidak sama dengan tidak belajar. Tolong jangan salah ngerti. Ya, tidak terpelajar karena mereka bukan murid dari STT, sekolah teologi, seperti para ahli Taurat. Tetapi mereka belajar dari Kristus. Jadi mereka tidak sekolah formal, tetapi non formal, mereka mendapat pendidikan yang sangat luar biasa sekali, langsung dari Kristus Yesus Tuhan itu. Ya, 3,5 tahun mereka terdidik. Andai kata itu sekolah formal, maka mereka sudah bisa bukan saja di level S1, tapi level master. Kenapa? Karena sekolahnya pagi ketemu pagi, jalan, teori, praktek. Tidak ada STT seperti itu. Maka mereka punya kelas yang cukup luar biasa sebetulnya. Nah, itulah murid-murid Tuhan Yesus Kristus, saudaraku yang kekasih. Nah, mereka ini dianggap karena tidak mempunyai gelar, dianggap menjadi bodoh, tidak terpelajar, karena tidak dikenal di sekolah-sekolah para Taurat itu. Nah, oleh karena itu pemberitaan mereka cukup mencengangkan, tetapi sekaligus sangat menyakitkan bagi ahli-ahli Taurat, karena menyindir, menghantam langsung ke lubuk hati mereka. Para mereka lain berteriak, kalian ini yang membunuh dia, yang diutus oleh Allah itu, kalian telah menyalibkannya. Automatically itu menimbulkan kemarahan. Satu sisi lain lagi, banyak orang yang percaya kepada pemberitaan para rasul, membuat kegelisahan mereka semakin menjadi-jadi. Ya, bagaimana kemudian hal itu membuat mereka semakin berusaha untuk menghabisi ya para rasul, supaya kegerakan mereka ini bisa dihentikan dengan segera. Karena ribuan orang sudah mulai bertobat dan memberi diri untuk menjadi seorang Kristen. Nah, ini menjadi menarik, saudaraku yang terkasih. Bagaimana di satu pihak pergerakan begitu luar biasa, keberanian mati yang hebat, tapi pergerakan pertumbuhan pertobatan yang luar biasa. Namun pertobatan pada masa itu masih kecil dibandingkan pertobatan dalam tanda petik ketika Konstantin menjadi kaisar. Waktu Konstantin menjadi kaisar, menurut kisah, di dalam perjalanan sesudah pulang perang, dia melihat kawan dan menampak satu salib Kristus, dan dia yakin menang karena Kristus. Sampai di kerajaan, Konstantin yang kafir lalu kemudian menjadi seorang Kristen. Dan karena dia menjadi seorang Kristen, Konstantin karena raja memerintahkan seluruh daerah jajahannya untuk menjadi Kristen. Sehingga Kristen menjadi agama resmi dari Roma pada waktu itu. Pada waktu itu semua orang dengan segera bertobat, tanda petik. Tapi pertobatan karena perintah raja. Beda dengan pertobatan karena pemberitaan para rasul yang diwarnai dengan aniaya, penderitaan, kesulitan, dan darah. Pertobatan di era Konstantin adalah karena fasilitas dan kuasa raja. Ini penting untuk kita pikirkan baik-baik, saudara yang kekasih. Ya, saya pikir gereja masa kini ada pada persimpangan yang tidak sederhana. Sesungguhnya kita ada dalam kendali dan kuasa Allah itu, atau kita mendesainnya seperti itu, tapi sebetulnya kita tidak ada di situ. Ini menjadi pemikiran serius kita.